Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah Qatrun Nada li Ibni Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya dimana berada, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Syarah Qatrun Nada wa Ballis Sada. Ya. Ini syarah kita gunakan karangan Abi Muhammad Abdullah Jamaluddin Ibni Hisham Al-Ansari Al-Mutawaffa tahun 761 rahimahullah ta'ala. Jadi matan Qatrun Nada karangan Ibnu Hisham kan? Syarah yang kita gunakan pun syarah Ibnu Hisham sendiri. Baik teman-teman semuanya. Ini Insya Allah gimana cara masuk pakai HP. Baik, kita lanjutkan. Sudah sampai di halaman 48. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya membahas tentang huruf ya. Ada beberapa huruf yang diperselisihkan. Ada beberapa huruf yang diperselisihkan kan? Al-huruful mukhtalafu fi harfiyatiha. Huruf-huruf yang diperselisihkan dalam kehurufannya. Sebelumnya kita sudah membahas izma. Izma ada yang bilang huruf, ada yang bilang isim ya. Nah, sekarang yang kedua mahma. Mahma. Wa amma mahma faza'imal jumhuru annaha ismun. Adapun bermula mahma, maka menyatakan oleh jumhur bahwa sungguhnya mahma itu isim. Ya, jumhur, mayoritas ulama nahwu bilang mahma itu isim.
Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala. Firman Allah, mahma ta'ti nabihi min ayatin. Eh, Mahma, bermula apapun. Ya, seolah-olah begitu artinya. Bermula apapun itu yang engkau bawakan kepada kami bihi, dengannya apapun dari ayat. Nah, jadi mahma di sini, kata jumhur ulama, mahma di sini memang tugasnya tetap menjalankan, itu sepakat ya. Cuma di sini dia isim apa huruf? Apa bedanya isim dan huruf? Kalau huruf nggak ada mahal i'rab. Kalau isim dia ada mahal, apakah mahal rafa? Kalau jadi mubtada mahal rafa. Kalau jadi maf'ul mahal nasab. Nah, jadi jumhur menyatakan mahma itu isim, dalilnya ini mahma. Mahma ta'ti nabihi, ini bihi, hi ada domer nih. Domer nggak ada tempat kembali selain ke mahma. Jadi kalau hi kembali ke mahma, berarti mahma dipastikan isim. Karena domer cuma boleh kembali kepada isim. Nggak boleh domer kembali kepada selain isim. Kemudian mahma ini mubham, dijelaskan oleh min. Seolah-olah artinya apapun. Bermula apapun yang engkau bawakan kepada kami dengannya apapun. Apa itu apapun? Min ayatin, dari ayat. Jadi mahma di sini isim katanya. Falha min bihi aidatun alaiha. Maka bermulaha dari bihi itu aidatun, kembali alaiha kepadanya mahma. Wadhamiru la ya'udu illa alal asma'i. Dan bermula dhamir itu tidak kembali ya kecuali kepada isim. Nah, karena ada dhamir bihi kembali ke mahma, makanya kata sebahagian ulama, sebahagian besar ulama, mahma di sini isim. Nah, ini kita bahas nih ya. Nah, itu yang pertama. Wa za'ima Suhaili wa benu Yas'un wa benu Yas'una annaha harfun. Dan menyatakan, za'ima mengklaim oleh Suhaili dan Ibnu Yas'un annaha harfun, bahwa sungguhnya mahma itu huruf. Nah, dua ulama ini bilang huruf. Apa dalilnya? Wastadalla ala dzalika biqauli Duhairah. Berdalil oleh keduanya Suhaili dan Ibnu Yas'un, berdalil oleh keduanya kepada demikian bahwa mahma itu huruf. Biqauli Duhair, dengan ucapan Duhair minat tawil. Ini Duhair ini membacakan satu syair yang ada mahmanya. Kita lihat nanti. Di mana pada mahma dalam syair ini enggak ada domer yang kembali ke mahma. Karena enggak ada domer, nah kelihatannya dia huruf. Nah, kita lihat di sini. Wa mahma takun. Adapun mahma menjazamkan dua fi'il itu sepakat, itu enggak ada khilaf. Yang khilaf apakah dia huruf yang mengandung makna syarat atau isim syarat. Nah, itu khilafnya. Wa mahma takun, dan jika adalah. Kita artikan jika. Ini contoh mahma di sini dianggap huruf. Wa mahma takun, dan jika adalah indamri'in, di sisi seseorang itu min khaliqatin, dari satu akhlak, satu sifat. Dan jika adalah di sisi seseorang itu dari satu akhlak. Kita perhatikan ini penting. Jadi min di sini zaidah, khaliqah itu jadi isim takun. Ma nggak ada mahal. Ma isim syarat menjazamkan dua fi'il bermakna in ya. Jadi takun fi'il nakis. Khaliqatin ini isimnya min zaidah. Ya. Berarti kan nggak ada dhamir yang kembali ke mahma. Berarti mahma huruf di sini. Jika adalah di sisi seseorang itu dari akhlak, dari satu sifat. Wa in khalaha, sekalipun mengira ianya seseorang akannya khaliqah, takhfa, akan yang tersembunyi ia alan nasi, di atas manusia, tu'lam. Jawab mahma, niscaya akan diketahui akan dianya akhlak. Makna dulu, jika adalah di sisi seseorang itu dari satu akhlak, sekalipun mengira ia akannya akhlak, takhfa, akan yang tersembunyi ianya akhlak di atas manusia, tu'lam. Niscaya akan diketahui akan dianya akhlak. Maknanya begini, seseorang yang memiliki satu sifat, apakah sifat baik atau sifat buruk, walaupun dia mengira orang tidak tahu, pada akhirnya sifat itu akan muncul kan. Seiring berjalannya waktu, perilaku asli kita akan muncul. Ah, disinilah terjadi khilaf. Karena nggak ada domer di sini. Yang kembali ke mahma, dua orang tadi, Suhaili dan Ibnu Yas'un, menyatakan mahma di sini huruf. Tapi ulama lain enggak. Ulama lain menyatakan mahma isim, dia mubtada. Khobarnya takun.
Robitnya apa? Domir yang ada dalam takun. Jadi isim takun langsung domirnya. Bukan khalikah. Cara mengartikannya, bermula apapun itu. Yang ada ianya apapun. Di sisi manusia. Apanya yang apapun? Min khalikatin. Jadi bayan. Bermula apapun itu yang ada ia di sisi seseorang. Dari satu akhlak. Sekalipun mengira ia akannya akhlak, akan yang tersembunyi ya di atas manusia. Tu'lam. Di sini diketahui akan dianya akhlak. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang pengen nanya kan, nah silakan diketik nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, saya coba jawab. Kalau enggak nanti kita pending ya, belajar bareng-bareng nih ceritanya. Nah itu kita lihat nanti ya penjelasan dari syair ini. Kita lihat. Fatakrirud dalili annahu ma'a'roba khaliqatan isman litakun. Dan bermula uraian dalil di atas. Uraian dalil di atas, di mana Ibnu Yas'un tadi menggunakan dalil syair di atas sebagai dalil mahma itu huruf. Penjelasannya bagaimana? Watakrirud dalil, dan bermula uraian dalil itu bahwa sungguh keduanya Suhaili dan Ibnu Yas'un itu a'raba, mengi'rab oleh keduanya khaliqah, akan lafadz khaliqah yang ada dalam syair isman litakun, sebagai isim bagi takun. Wa min zaidatun, dan min itu zaidah. Nah, kalau i'rabnya seperti itu, fata'ayyana khuluwul fi'li minadh dhamiri, maka mestilah oleh kosong fi'il dari dhamir. Berarti dalam takun tadi nggak ada dhamirnya. Nggak ada dhamir. Kalau nggak ada dhamir nggak muskil. Nggak ada dhamir berarti kan nggak perlu kembali. Kalau ada dhamir kan kita harus cari marji. Sementara di belakangnya nggak ada marji selain mahma. Tapi karena dalam takun nggak ada dhamir, aman. Jadi mahma bisalah dianggap huruf. Wa kaunu mahma la maudhi'a laha minal i'rabi. Kaunu kita atah kepada khulu. Fata'ayyana kaunu mahma. Maka mestilah keadaan mahma itu la maudhi'a laha, tidak ada tempat, tidak ada kedudukan baginya mahma dari i'rab. Berarti mahma enggak ada mahal i'rab. Mah rafa enggak, nasab enggak aja. Idz la yaliku biha hahuna law kana laha mahalun illa an takuna mubtada. Nah, jadi mahma nggak ada mahal. Kenapa? Karena la yaliku biha. Karena tidak layak dengannya mahma di sini dalam syair di atas. Karena tidak layak dengannya mahma di sini jikalau adalah baginya mahma itu kedudukan i'rab, illa antakuna mubtada'an, kecuali bahwa ada ianya mahma itu mubtada. Jadi kata Syekh Zuhaili tadi, mahma nggak ada mahal. Andaikan dia ada mahal yang paling layak karena dia berada di awal, ya ibtida, mubtada. Tapi kata beliau, nggak sah mahma jadi mubtada di sini. Kenapa? Karena nggak ada robit di depannya. Nggak ada pengikat. Nggak ada dhamir yang kembali kepadanya. Karena asalnya robit itu ma'a. Dia disebut, nggak mahdu. Makanya beliau berpendapat mahma huruf. Wal ibtida'u huna muta'adzirun. Dan bermula ibtida' di sini, artinya mahma kita anggap mubtada itu berhalangan, nggak boleh. Kenapa? Li'adami rabitin yarbatul jumlatal waqi'ata khabaran lahu. Karena tidak ada pengikat yang mengikat ia akan jumlah yang jadi ianya jumlah sebagai khobar baginya mahma. Karena kita paham kalau khobar jumlah itu mubtada, khobarnya jumlah, di jumlah mesti ada robit. Robit seringnya domer yang kembali ke mubtada. Di sini nggak ada. Karena tidak ada pengikat, yarbitu yang mengikat ia akan jumlah yang jadi ianya jumlah sebagai khobar baginya mahma. Wa idza sabata alla mawqi'a la min al-i'rabi ta'ayyana kaunuha harfa. Apabila telah sebutlah oleh bahwa sungguh tidak ada tempat baginya mahma dari i'rab, ta'ayyana, niscaya mestilah kaunuha, keadaan mahma itu harfan, huruf. Berarti di sini mahma dianggap huruf. Bagaimana teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Jadi pendapat pertama ya. Pendapat pertama berarti mahma di sini kata Syekh Suhaili dan Ibnu Yas'un huruf. Kan dia tetap menjazamkan. Kemudian bagaimana ulama yang menyatakan mahma itu isim, bagaimana membantah syair di atas? Nah ini Fatahkiku anna isma takun mustatirun. Bermula yang tahqiq
Kalau sudah digali lebih dalam, yang tahqiq itu bahwa sungguh isim takun itu mustatir. Jadi takun ini isimnya bukan khalikah di depan, tapi mustatir, takdirnya hiya, kembali ke mahma, berarti mahma mubtada. Kalau mahma mubtada berarti dia isim. Nah, wa min khaliqatin tafsirun li mahma. Dan bermula min khaliqah itu tafsir bagi mahma. Min khaliqah itu tafsir bagi mahma, nggak apa-apa. Jadi mahma mubham ditafsirkan, dibayang di depannya. Ada perbandingannya dalam Quran. Kama anna min ayatin tafsirun lima fi qauli ta'ala. Sebagaimana bahwa sungguh min ayah, itu menjadi tafsir bagi ma pada firman Allah Ta'ala. Ini contoh lain, contoh ma. Allah menyatakan ma nansakh. Ini ma di sini isim syarat. Dia di sini isim. Cuma jadi maf'ul muqaddam, ma nansakh. Akan apapun yang kami hapus. Ma nansakh. Akan apapun yang kami hapus. Apapun itu min ayatin dari ayat. Begitu juga mahma di atas, mahma takun. Apapun itu yang ada ia, apanya apapun min khaliqatin dari akhlak, kan sama kan? Nah, jadi wa mahma mubtadaun, mahma itu jadi mubtada, wal jumlatu khabar. Jumlah itu jadi khabar. Nah, ini yang tahqiq. Jadi kalau kita maknain begini cara memaknainnya, mahma takun. Betapapun itu ada ia di sisi seseorang, apanya yang mahma, apanya yang betapapun dari satu akhlak. Ketika seseorang memiliki satu akhlak, wa in khalaha, khala saudara dhanna, wa in khalaha sekalipun mengira ia akannya khaliqah, akannya akhlak, takhfi akan yang tersembunyi ia. Takhfa yang tersembunyi ia. Takhfa jumlah fi'il dan fa'il pada mahal nasab maf'ul kedua bagi khala. Ya kan? Sekalipun mengira ianya seseorang akannya akhlak, akan yang tersembunyi ia kepada manusia, tu'ala, manusia diketahui akan dianya akhlak. Nah, itu baru selesai. Gimana teman sahabat semua? Nah, itu. Jadi pendapat pertama, huruf-huruf yang diperselisihkan yaitu idma. Idma ada yang menyatakan dia isim, ada yang menyatakan huruf. Tapi pendapat yang kuat menyatakan idma itu huruf. Yang kedua mahma. Mahma ada yang bilang huruf, ada yang bilang isim. Tapi yang kuat mahma itu isim. Nah, itu kita ingat ya. Sekarang yang ketiga. Tapi di sini nomornya 5. 5 mal masdariyah. Ma masdariyah. Timbul pertanyaan, ma masdariyah itu isim atau huruf? Yang sering kita dengar, ma masdariyah itu huruf, kan? Karena dia berada dalam kumpulan huruf-huruf masdariyah. Huruf masdariyah ada 5. Ada an, ada anna, ada ma, ada law, ada ke, ya. Disebut huruf masdariyah karena biasanya bersama jumlah sesudahnya dia selalu ditakwil. Nah, dirobah jadi masdar. Makanya disebut huruf masdariyah. Tapi ternyata khilaf. Ada juga yang bilang huruf masdariyah ini isim. Kalian. Wa amma mal masdariyatu. Adapun bermula ma masdariyah. Adapun bermula ma masdariyah. Ya. Fahiyal lati tusbaku ma'ama ba'daha bimasdarin. Fahiyah. Maka dianya ma masdariyah itu allati. Itulah ma. Itulah yang. Tusbaku. Itulah ma, tusbaku yang dirobah akan dianya ma'ama ba'daha bersama ma sesudahnya ma masdariyah, bimasdarin jadi masdar. Jadi ma masdariyah yaitu satu ma yang dia dirobah bersama apapun sesudahnya, baik sesudahnya fi'il atau isim atau apapun, dia harus dirobah jadi masdar. Cara merubahnya nanti kita pelajari kan. Nah, adapun ma masdariyah fahiyah maka dianya ma masdariyah itulah allati. Itulah suatu ma terus baku yang dirubah akan dianya ma allati bersama ma sesudahnya ma masdariyah bimasdarin dengan masdar yang lain. Jadi masdar ya. Mana contohnya? Nahu qaulihi ta'ala. Demikian itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Waddu ma anittum. Waddu ma anittum. Mereka menginginkan ma'anittum akan sesuatu yang menyusahkan. Waddu ma'anittum. Ya, waddu fi'il madhi. Kan? Oh, ini di atas dhamma di sini kan. Kita ikut kitab ini karena bersambung dengan waw jamak. Waw jamak dhamir ini.
Dhamir muttasil mabni ala sukun pada mahrafa fa'il. Nah, ini ini pada mahal maf'ul waddu. Ma masdariyah, anitum fi'il dan fa'il. Masdariyah bersama fi'il dan fa'il kita robah jadi masdar, jadi maf'ul waddu. Kalau sudah kita robah bagaimana? Waddu anatakum. Jadi kita cari masdar dari anitum ini kan. Nah, jadi anata, waddu anatakum. Nah, ini contoh masdariyah. Cuma beliau belum bahas ini masdariyah ini kita sebut huruf atau isim. Nah, nanti. Wa qaulu syair. Wa qaulu syair, dan demikian itu seperti qaulu syair, ucapan seorang pensyair. Kata pensyair, yasurrul mar'a ma dhahabal layali wa kana dhihabuhunna lahu dhihaba. Membuat bahagia akan seseorang oleh yang pergilah oleh malam. Ya. Membuat bahagia akan seseorang oleh perginya malam, oleh berlalunya malam. Orang senang ketika dia sudah melewati beberapa waktu. Wa kana dhihabuhunna lahu dhihaba. Padahal adalah kepergiannya malam. Dhahaban itu kepergian lahu baginya seseorang. Kita nggak tahu, padahal begitu malam berlalu, itu sebenarnya ada bagian dari diri kita yang hilang. Maknanya, ini keren syair ini. Manusia kadang senang ketika dia bisa melewati hari-hari yang membahagiakan dalam hidupnya. Tapi dia tidak tahu kepergian malam itu sebenarnya kehilangan bagi bagian diri kita. Artinya umur kita akan berkurang terus kan? Nah, itu. Membuat bahagia akan seseorang oleh perginya malam-malam. Padahal adalah kepergiannya malam itu zihaban, kehilangan bagi dianya seseorang. Tanpa sadar, makin banyak waktu yang kita lewati, makin kurang bagian dari diri kita. Jatah hidup di dunia makin berkurang. Nah, sekarang begini. Ya suruh fi'il mudhari' marfu. Karena sunyi dari amil nasib amil jazim tanda rafa' dhamma. Al mar'a maf'ul yasuru, mansub tanda nasab fathah. Ini ma zahaba, masdariyah. Ya. Zahaba fi'il madhi, al-layali fa'ilnya. Ini nanti jumlah ma zahabal layali, jumlah ma bersama fi'il sesudahnya kita robah jadi masdar. Jadi fa'il yasuru, yasurul mar'a zihabul layali. Nah, itu contohnya kan. Ya, cuma yang jadi permasalahan di sini ma ini isim atau huruf. Nah, itu. Nah, takwilnya ay yasurul mar'a zihabul layali. Membuat bahagia akan seseorang oleh hilangnya malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Bagaimana sahabat? Nah, insya Allah ya. Dibagi biar pemirsa nambah dikit. Ya, oke. Kita lanjutkan. Wa qad ikhtulifa fiha, dan sungguh telah diikhtilafkan padanya mahmah. Wa qad ikhtulifa fiha, dan sungguh telah diikhtilafkan padanya mahmah. Siapa yang ikhtilaf? Ini kan kita majhulkan. Berarti fa'ilnya hilang. Ya, jadi karena maklum wah, yang mukhtalif itu para ulama nahwu wah. Fadhahaba sibawaihi ila annaha harfun bimanzilati annal masdariyati. Berpendapatlah oleh Sibawaihi kepada bahwa sungguhnya ma itu huruf dengan kedudukan an atau annal masdariyah. Ya. Jadi menurut Syekh Sibawaihi, ma masdariyah ya huruf, sama seperti anna. Nah. Wa dhahabal akhfashu wa ibnus sarraju ila annaha bimanzilatil ladzi waqi'un ala ma la yaqilu. Dan berpendapatlah oleh Syekh Akhfas dan Ibnu Sarraj kepada bahwa sungguh ma masdariyah itu bimanzilatil ladzi, dengan kedudukan alladzi. Dengan kedudukan alladzi, kayak isim mausul gitu. Nah, memang isim mausul. Jadi ma itu walaupun ma masdariyah tapi dia seperti alladzi, cuma penggunaannya untuk tidak berakal. Dan berpendapatlah oleh Akhfas dan Ibnu Sarraj kepada bahwa sungguhnya ma itu dengan kedudukan alladzi. Nah, itu waqi'un ala ma la yaqilu. Nah, itu yang jadi ia atau yang berada ia di atas ma yang tidak berakal ya.
Jadi di sini ma itu sesuatu yang tidak ada akal. Bahwa dianya ma la yaqilu itu hadas, kejadian. Apa mana kejadian? Hadas itu kan masdar kan? Jadi ma zahaba tadi bermakna zihab, kepergian. Kepergian kan nggak ada akal. Nah, itu kata afas. Jadi dia isim itu karena dia walaupun kelihatan ma tapi maksudnya kan masdar di situ. Jadi langsung kita anggap ma itu isim. Jadi kalau ma itu isim susunan maknanya jadi bagaimana? Wal makna dan bermula makna. Makna ayat waddul ladzi anittumu. Menginginkan oleh mereka akan alladzi yang anittumu yang engkau menjadi berat akannya alladzi. Ya, ada susah maknanya. Jarang. Menginginkan oleh mereka akan alladzi anittumu yang membuat engkau agak berat akannya. Hai, anatalladzi anittumu. Menginginkan oleh mereka akan rasa berat, berat yang engkau hadapi akannya. Wa yasurul mar'alladzi dhahabahul layali. Membuat gembira akan seseorang oleh alladzi yang menghilangkan akannya alladzi oleh malam-malam. Nah, ini aneh ya. Makanya sering dalam i'rab itu memang langsung ma masdariyah itu huruf. Karena rumit juga memaknai kalau alladzi, kepanjangan. Membahagiakan akan seseorang oleh alladzi. Di posisi alladzi ada di ma kan? Yasurul mar'a ma dhahabal layali asalnya. Sekarang kalau ma itu bermakna alladzi berarti isim mausul. Isim mausul perlu kepada silah dan aid. Harus ada dhamir lagi. Makanya ditakdirkan maf'ul dhahaba. Membuat senang akan seseorang oleh alladzi yang menghilangkan akannya alladzi oleh malam-malam. Ya. Nah, tapi ini tidak kuat, tidak kuat. Kalau ma bermakna isim tidak kuat. Kenapa? Wa yaridu ala hadzal qawli annahu lam yusma a'jabani ma qumtahu wa ma qa'adtahu. Wa yaridu, warada yaridu datang di atas ini pendapat. Makna datang, datang protes. Datang protes atas ini pendapat. Pendapat yang menyatakan ma masdariyah isim bermakna alladzi. Datang kepada ini pendapat oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu lam yusma. Itu belum pernah didengarkan. Belum pernah kita dengar orang Arab menyatakan a'jabani ma kumtahu. Tambahu, nggak pernah. A'jabani ma kumtahu wa ma ka'attahu. Membuat kagum akan aku oleh alladzi yang engkau berdiri akannya alladzi. Nggak ada penggunaan dalam bahasa Arab. Yang sering boleh a'jabani ma kumta, boleh. Membuat kagum oleh aku oleh apa yang engkau lakukan. Maknanya a'jabani qiyamuka. Kan gitu? Membuat kagum akan aku oleh berdiri engkau. Nah, jadi ma ini memang nggak perlu kepada dhamir yang kembali kepadanya karena dia huruf. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Hisham, wa yaridu dan datang protes kepada ini pendapat yang menyatakan ma itu isim, annahu oleh apa datang? Anna fa'il yaridu. Annahu oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu lam yusma, belum pernah didengarkan a'jabani ma kumtahu wa ma ka'artahu. Walau sahha ma dzukira lajaza dzalik. Dan jikalau sahlah ma yang telah disebutkan akan dianya ma. Apa ma dzukira? Ma dzukira ma bermakna isim. Jikalau sahlah ma yang disebutkan akan dianya ma, sungguh bolehlah oleh demikian. Mestinya boleh ajabani makum tahu. Faktanya orang Arab nggak pernah menggunakannya. Nah, berarti nggak boleh kan? Nah, kenapa boleh? Andaikan itu boleh, sungguh datanglah demikian. Bolehlah demikian. Li'annal asla annal aida yakunu madzukuran la mahdhufa. Karena asal itu bahwa sungguh aid itu ada ya madzkur bukan mahdhuf. Pada dasarnya aid mausul itu disebut. Dalam kondisi tertentu aid mausul boleh mahdhuf. Ada syarat-syaratnya kan? Ya. Bagaimana, teman? Nah, itu. Jadi kesimpulannya ma masdariyah itu huruf. Kesimpulannya ma masdariyah itu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam lama wa aksamuha. Yang keenam lama dan pembagiannya lama. Ternyata lama ini banyak modelnya. Nah, kita baca dulu. Wa amma lamma fa innaha fil arabiyyati ala salasati aqsamin.
Adapun bermula lama, maka sesungguhnya lama dalam bahasa Arab itu ala salah satu aktamen ada 3 macam. Nah, ini penting di screenshot nih ya. Lama ada 3 macam. Yang pertama nafiyatun bimandilatila. Bermula yang pertama itu nafiyah, lama yang menafikan. Bimandilatilam dengan kedudukan lah. Lama pertama lama huruf jazam. Ya. Lama pertama lama huruf jazam. Menjazamkan fi'il mudhari. Nah, contohnya lama yaqdima amarah. Lama belum melaksanakan ia ma amarah akan apa yang memerintahkan ianya Allah akannya. Lama yaqdi belum melakukan ia akan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi lama huruf di sini huruf jazam mabni ala sukun, yaqdi majzum bil lama, tanda jazam hadfi harfil illah, yani ya kan. Ma maf'ul. Ya. Nah, itu. Artinya lam yaqdi ma amarah, belum melaksanakan ia akan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yang kedua wa ijabiyatun bimandilati illa. Yang kedua itu lama ijabiyah. Nah, lama ijabiyah dengan kedudukan illa. Makna ijabiyah ini positif, untuk mempositifkan sesuatu. Seolah-olah ada nafi sebelumnya, kemudian dibawakan illa, kan jadi positif kan? Ma darabtu illa zaidan. Ma darabtu illa zaidan. Tidak aku pukul kecuali si Zaid kan? Yang aku pukul cuma si Zaid. Nah, illa ijabiyah itu seperti itu. Nah, itu yang kedua, ijabiyah dengan kedudukan illa nahu qaulihim, seperti ucapan orang Arab. Walaupun di sini nggak ada nafi, memang di contoh ini nggak ada nafi sebelumnya, bukan seperti ma darabtu illa. Tapi pada makna ada nafi, nanti kita lihat. Azamtu alaika lamma fa'alta kadza. Aku bertekad. Azimtu alaika, aku bertekad kepadamu lamma fa'alta kadza, lama kecuali engkau berbuat akan ini dan itu. Azimtu alaika, aku berazam kepadamu, seolah-olah aku selalu bersamamu kecuali engkau melakukan akan ini. Illa fa'alta kadza, kecuali engkau melakukan akan ini dan itu. Seolah-olah begini, ma atlubu minka illa fi'la kadza. Di sini ijabiyahnya. Tidak aku minta dari engkau kecuali melakukan itu. Tidak aku minta dari engkau kecuali melakukan itu. Disebut lama ijabiyah. Nanti kalau ketemu di kitab baru kita pasang kan. Kalau di sini kan kita nggak tahu ini apakah lama nafiyah. Kalau lama nafiyah mudahlah. Dia masuk ke fi'il mudhari biasa kan. Lama menjadamkan fi'il mudhari. Kalau lama ijabiyah, nah ini nanti kita lihat kalau ketemu. Nah itu. Sudah 2 lama. Lama nafi dan lama ijabiyah. Wahia fi hadainil qismaini harfun bittifaqin. Dan bermula dianya lama pada ini 2 kelompok di atas, itu huruf dengan sepakat. Nggak ada khilaf. Lama nafi, huruf jazam fi'il mudhari. Lama ijabiyah juga huruf. Yang khilaf di lama ketiga, namanya lama rabitah. Huruf rabit. 3. Wasalisu antakuna rabitatan liwujudi syai'in biwujudi ghairihi. Bermula yang ketiga, itu bahwa ada ianya lama itu rabitah, lama pengikat. Pengikat liwujud sesuatu dengan wujud lainnya sesuatu. Kayak laula gitu. Yang ketiga, bahwa ada ianya lama itu rabitatan, itu pengikat liwujudi syai'in, bagi wujud sesuatu, biwujudi ghairihi, dengan wujud lainnya sesuatu. Di contoh kita paham. Contoh. Lama ja'ani akramtuhu. Manakala datang ia kepadaku. Lama kita artikan manakala dulu. Manakala, bila mana, ketika boleh. Lama ketika datang ia kepadaku, akramtuhu, niscaya aku memuliakan akan dia. Nah, itu kan pengikat kan? Aku memuliakan dia ketika wujud datang. Wujud memuliakan ketika wujud datang. Lama ja'ani, ketika datang ia kepadaku, akramtuhu, niscaya aku memuliakan akan dia. Fa innaha rabatat wujudal ikrami biwujudil maji. Maka sesungguhnya lama itu rabatat, mengikat ianya lama akan adanya ikram, adanya memuliakan dengan adanya datang. Manakala datang ia kepadaku, aku memuliakan akan dia. Jadi memuliakan itu terikat dengan datang. Lama yang seperti ini nih, lama apa namanya? Dia huruf atau isim? Nah, itu.
Masya Allah. Keren juga ini syarah Qatrun Nada kan. Di Kawakib nggak tahu ini dibahas di mana. Kayaknya dibahas di bab amel-amel yang masuk ke ilmu tadi mungkin ya. Waktulifa fi hadhi, dan diperselisihkan pada ini. Ini lama diperselisihkan. Faqala Sibawaihi, berkata oleh Sibawaihi, innaha darfun bimakna hina. Sesungguhnya lama itu daraf dengan makna hina. Daraf dia. Ya, daraf bermakna hina. Nah, tapi ini dibantah ini. Dibantah. Ya. Warudda biqaulihi ta'ala, dan dibantah akan dianya Sibawaihi. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah. Allah menyatakan dalam Quran, falamma qadaina 'alaihil mauta. Maka manakala kami tentukan kepadanya Sulaiman akan kematian. Falamma, manakala kami tentukan alaihi kepadanya Sulaiman akan kematian. Ayat ini bisa membantah ucapan Sibawaihi bahwa lama di sini dharaf. Bagaimana cara membantahnya? Nah ini. Wazalika annaha law kanat dharfan lahtajat ila 'amilin ya'malu fi mahallihan nasba. Demikian cara menguraikan bantahan bahwa sungguhnya lama, jikalau ada ianya lama itu dharaf. Andaikan lama dharaf, lahtajat, sungguh perlu ianya lama kepada amel. Kalau lama di sini daraf masuk, mesti ada yang menasabkan dia siapa. Kadang nggak mungkin sesuatu yang masuk nggak ada amel. Kan? Sumtul yauma, aku berpuasa pada hari ini. Yauma daraf, siapa yang menasabkan daraf? Sumtu. Kalau di sini lama daraf, yang menasabkan lama siapa? Nah, harus kita cari kan? Kalau ketemu boleh. Bermula demikian itu. Annaha, bahwa sungguhnya lama. Laukanat, jikalau ada ianya lama itu daraf. Lahtajat, sungguh perlu ianya lama ila amilin. Kepada satu amel, ya'malu, yang beramal ianya amel, fi mahalliha, pada mahalnya lama, an-nasba akan nasab. Andaikan lama daraf, kita harus carikan amelnya. Nah, apakah ada amel di sini? Apakah qadaina nggak boleh jadi amelnya? Kan kita lihat. Wadzalikal amilu imma qadaina au dallahum. Bermula demikian amel itu ada kala qadaina au dallahum atau dallahum. Jadi di depan ayat nanti falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum. Manakala kami tentukan kepada Sulaiman akan kematian, tidak menunjukkan kepada mereka. Jadi di dallahum ini beliau ngambil dalla aja. Di belakangnya ada ma nih, ma dalla. Bermula demikian amel ada kala qadaina atau dallahum. Kalau lama darah mesti ada amel. Oh, katakanlah qadaina amelnya atau dallahum di depannya. Kenapa harus salah satu amelnya? Idz laisa ma'ana siwahuma. Karena tidak ada bersama kita itu selain keduanya. Dalam ayat di atas cuma ada dua fi'il yang bisa jadi amel. Kalau enggak qadaina ya dallahum. Tapi dua-duanya enggak cocok. Kenapa enggak cocok? Nah ini. Wa qaunul amili qadaina mardudun. Dan bermula keadaan amel itu qadaina itu tertolak. Tertolak. Enggak boleh qadaina jadi amel bagi lama. Enggak boleh yang menasabkan lama qadaina. Bermula keadaan amel itu qadaina itu tertolak. Bi annal qailina bi annaha ismun yaz'amuna annaha mudhafatun ila ma yaliha. Ditolak dengan bahwa sungguh orang yang berpendapat bahwa sungguhnya lama itu isim, itu yaz'amun. Mereka menyatakan bahwa sungguhnya lama itu dimudhafkan kepada ma yang mengiringi ianya. Ma akannya lama. Nah ini agak ini perlu kita pelan-pelan di sini. Jadi maknanya begini dulu. Ya, penjelasan sebelum saya baca. Ulama yang bilang lama ini dharaf, dia jadi mudhaf. Qadaina mudhaf ilaih. Jadi ulama yang bilang lama dharaf, dia kedudukannya nak mansub, tapi dia jadi mudhaf. Jumlah sesudahnya jadi mudhaf ilaih. Kata Syekh Ibnu Hisham, okelah lama dharaf. Terus yang menasabkan dia siapa? Oh, yang menasabkan qadaina.
Nggak boleh qadaina menasabkan lama. Kenapa? Karena qadaina mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih tidak bisa mempengaruhi mudhaf. Hanya mudhaf yang beramal pada mudhaf ilaih. Sedangkan mudhaf ilaih nggak bisa mempengaruhi mudhaf. Nah, itu yang beliau mau bilang. Nah, makanya wa kaunul amili qadaina. Bermula keadaan amel untuk lama itu qadaina mardudun itu perlu dibantah, ditolak. Ditolak bi annal qailin dengan bahwa sungguh orang yang menyatakan bahwa sungguhnya lama itu isim yad'amun. Mereka menyatakan bahwa sungguhnya lama itu mudhaf kepada ma yang mengiringi ianya ma akannya lama. Wal mudhafu ilaihi la ya'malu fil mudhafi. Dan bermula mudhaf ilaih itu tidak bisa beramal ya pada mudhaf. Enggak mungkin qadaina menasabkan lama karena qadaina mudhaf ilaih. Nah, kemudian kan ada satu lagi di depannya ada madallahum, ada dallahum. Wa kaunul amili dallahum mardudun. Dan bermula keadaan amel itu dallahum itu ditolak juga. Enggak boleh juga dalla jadi amel. Kenapa? Bi anna man nafiyata la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Ditolak dengan bahwa sungguh ma nafi itu tidak beramal ya akan ma sesudahnya ma nafi pada ma sebelumnya ma nafi. Ditolak dengan bahwa sungguh manafi itu tidak beramallah oleh ma sesudahnya manafi pada ma sebelumnya manafi. Jadi kalau dallahum falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum kan ada ma. Kemudian ada dalla. Enggak mungkin dalla melompat ma untuk beramal ke belakang, enggak boleh. Nah, itu jadi kaidah kan. Enggak mungkin sesuatu yang berada sesudah manafi makmulnya berada di belakang manafi, itu enggak boleh. Jadi kesimpulannya, qadaina nggak pantas jadi amel lama, dalla juga nggak pantas. Berarti nggak boleh di sini lama kita anggap daraf karena nggak ada amelnya. Nah itu. Wa idza batala ayyakuna laha amilun ta'ayyana alla mawdi'a laha minal i'rabi. Dan apabila batallah bahwa adalah baginya lama itu amel, ta'ayyana. Mestilah ta'ayyana alla. Mestilah bahwa tidak ada kedudukan baginya lama dari i'rab. Berarti kalau lama nggak ada amelnya, berarti dia nggak i'rab. Mabni berarti huruf. Wadzalika yaqtadil harfiyata. Demikian itu menghendaki ia akan hurufnya lama. Berarti lama ini huruf. Nah, cuma huruf apa? Nah, bentar. Huruf apa? Huruf rabit. Berarti lama huruf rabit dan dia harus ada jawabnya. Ini dalam kitab Khulasah kan sering ketemu lama lama balaga Rasulullah, manakala sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia sekian kan? Nah, safara ila Syam, berangkat ia ke Syam. Nah, jadi safara jawab lama rabitah. Kita anggap dia huruf. Cuma bermakna kayak ada dharaf itu kan, manakala ketika bila mana. Pada waktu juga boleh lama pada waktu. Bismillah. Nah, bagaimana teman-teman? Kasih komentar dulu. Biar semangat kan? Dari mana aja nih kawan-kawan kita nggak muncul komentar? Nggak muncul komentar apa nggak ada yang komentar? Ini pakai di TikTok Studio, jadi tampilan kitanya alhamdulillah bagus ya. Cuma komentar nggak terlalu kelihatan, belum terlalu paham saya. Komentar teman-teman belum terlalu. Nah ini. Oke aman. Dari Aceh ayam Dutafran. Bogor hadir mencari ilmu. Masya Allah, barakallah. Kita syarah Qatrun Nada. Al-Faqih, syarah Qatrun Nada Ibni Hisham. Masya Allah, ninja peniru dari Jambi. Selamat datang. Ya, Masya Allah. Zakir Al-Mughni. Nah, mengingat pelajaran di pesantren. Memang harus diulang terus. Ya kan? Saya nahu juga baca terus, buat nambah-nambah. Karena itulah, ini kan pelajaran, bukan bahasa ibu kita. Jadi, kalau kita nggak baca-baca, lupa lagi. Masya Allah. Kabil tuh. Ya, Masya Allah. Saya tuh. Zakir. Kemudian Ibn Ishaq, Lombok. Masya Allah. Saya orang Aceh, Ustaz. Aceh.
Nanggro Aceh Darussalam. Lunduan orang Aceh. Ngaino hana lung pegah bawah Aceh kan. Karena nak umum manfaat. Oke, kita lanjutkan. Bayu Aceh Utara, Bayu. Saya ngerokok teman-teman ya. Nggak apa-apa, jangan diikut yang nggak baik. Sekarang kita lanjutkan. Shot. Ini shot nih apa namanya matan ya, musannya. Jami'ul hurufi, ini bukan hurufu. Jami'ul hurufi mabniyatun. Semua huruf itu mabni ya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Setiap huruf itu memang dibina. Nggak ada kecuali syarat. Masya Allah. Ya, ya, ya. Dibagi-bagi YouTube-nya biar ada penontonnya. Kalau nggak ada penonton kan kurang semangat juga kita upload kan. Susah kan? Shin. Lama faragtu min dzikri alamatil harfi. Manakala saya telah selesai. Ini ketemu lagi kan lama robitah. Manakala saya telah selesai dari menyebutkan tanda-tanda huruf. Wa bayani makhtulifa fihi minhu. Dan menjelaskan ma yang diperselisihkan. Padanya ma darinya huruf. Sesudah saya selesai dari menyebutkan tanda huruf. Yaitu huruf nggak ada tanda. Menjelaskan sesuatu yang diperselisihkan padanya darinya huruf-huruf yang mukhtalaf tadi. Seperti idma, lama, mahma, ada 3 kan? Zakartu hukmahu, niscaya saya menyebutkan akan hukumnya huruf. Wa annahu mabniyun la hadda li syai'in min kalimatihi fil i'rab. Nah, bahwa sungguhnya huruf itu mabni, tidak ada bagian bagi sesuatu dari kalimat-kalimatnya huruf dalam i'rab. Jadi semua huruf itu mabni, nggak di i'rab, jadi gampang huruf. Ya, Masya Allah. Ini udah ada murid, Tuhan. Udah, ini masuk bab kalam sekarang. Al-faslul khamisu al-kalam. Ini baru mukadimah kita. Ini kalam. Yang pertama, ta'riful kalami, definisi kalam. Jadi kalam menurut Ibnu Hisham itu ringkas banget tafsirnya. Wal kalamu lafdun mufidun. Kan beda banget dengan jarumnya. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Panjang banget kan? Tapi kalau menurut Ibnu Hisham, al-kalamu lafdun mufid. Udah cukup. Apa itu kalam? Lafat yang memberi faedah. Dari mana kita paham murakkab? Karena yang mufrad pasti nggak ada faedahnya. Kalau disebut mufid, mesti murakkab dia. Karena yang memberi faedah mesti murakkab. Nah, dan seterusnya kan? Kita lihat nanti. Ya, yang penting teman-teman bagiin ini ya, biar pada semangat. Kita lanjut. Shin, syarah. Lamma anhaitul qawla fil kalimati wa aqsamihas salasati. Syara'tu fi tafsiril kalami. Manakala anhaitu, manakala saya telah menyelesaikan akan perkataan pada kalimat. Wa aqsamiha dan pembagian-pembagiannya kalimat yang 3. Manakala saya telah menyelesaikan akan pembahasan pada kalimat dan pembagiannya kalimat yang 3, yakni isim fi'il huruf, syara'tu, niscaya, jawab lama, saya masuki fi tafsiril kalam, dalam menafsirkan kalam. Fazakartu, maka saya menyebutkan annahu ibaratun anil lafdil mufidi. Maka saya sebutkan bahwa sungguhnya kalam itu ibarat dari lafaz yang memberi faedah, ianya lafaz. Singkat banget ta'rif Ibnu Hisham. Cuma ya, jarang dasar menggunakan matan katrun nada, padahal lebih lengkap. Nah, itulah barokahnya jurumiyah, Masya Allah ya, hampir semua orang memulai dengan jurumiyah. Padahal katrun nada itu lebih lengkap dia dari jurumiyah. Wa na'ni bil lafzi as-sautal mustamila ala ba'dil hurufi. Dan kami maksud dengan lafaz dalam ta'rif di atas. Kami maksud dengan lafaz akan suara yang mengandung ya atas sebahagian huruf. Huruf hijaiyah kan. Jadi lafaz namanya kalimat yang ada suaranya. Au ma huwa fi quwwati dzalik.
Atau kami maksud dengan lafad suara yang mencakupi ia di atas sebahagian huruf, atau ma yang dia nyama itu pada kekuatan demikian. Jadi lafad di sini suara yang ada hurufnya, atau pada makna ada huruf, walaupun hurufnya nggak kelihatan, boleh. Nah, ini kan keren nih. Kita lihat yang pertama. Fal awalu nahu rajulin. Maka yang pertama itu seperti rajul. Rajul ini lafad yang ada huruf hijaiyahnya, yaitu ada ra, jim, lam. Wa farasin dan seperti farasin. Ini namanya lafad. Wasani kaddomiril mustatiri fi nahwi idrib. Bermula yang kedua itu seperti domer yang tersembunyi dalam contoh idrib. Dalam idrib ini kan bisa disebut kalam nih. Nah, karena mufid dia kan, pukul olehmu. Dan dia murakkab, yaitu idrib, fi'il amar bersama fa'ilnya. Cuma fa'ilnya kan nggak kelihatan. Apakah fa'il idrib yang takdirnya anta bisa kita sebut lafad? Bisa. Karena definisi lafad suara yang ada huruf hijaiyah atau sesuatu itu pada kekuatan demikian. Nah, pada takdir dia punya huruf hijaiyah, walaupun secara kelihatan nggak ada. Jadi idrib, fa'ilnya takdirnya anta tetap dianggap lafad antanya. Karena kalau kita zahirkan jadi ada bunyi kan, anta. Walaupun dia nggak pernah zahir. Fa'il idrib kan wajib tersembunyi, nggak pernah zahir. Idhab. Al-muqaddari fi biqaulika. Al-muqaddari na'ai kepada dhamir. Seperti dhamir yang tersembunyi ia pada contoh idrib dan idhab al-muqaddari. Dhamir yang ditakdirkan akan ianya dhamir biqaulika dengan ucapanmu anta. Takdir anda, ya kan? Artinya kalau disebut anda, tapi memang nggak pernah disebut karena nggak boleh dohir ya, domirnya kan selalu tersembunyi. Ya. Wa na'ni bil mufidi ma yasihul iktifa'u bihi. Dan kami maksud dengan mufid itu ma sesuatu yang salah oleh memadai dengannya ma. Coba kita lihat ya. Ini kan kita udah belajar jerumiyah kan. Kalau di sono kan makna mufid ma yahsunu sukutul mutakallim kan. Jadi di sini sama aja, cuma ibaratnya beda. Jadi banyak kita baca kitab, banyak model ibarat. Kami maksud dengan mufid ma sesuatu yasihul iktifa yang salah oleh memadai dengannya ma. Nah, maknanya ketika kita mengucapkan sampai di situ udah memadai, orang udah paham. Nah, itulah mufid. Panahu. Dan kami maksud dengan mufid itu sesuatu yang salah oleh memadai dengannya sesuatu. Panahu, maka demikian itu seperti enggak. Fanahu qoma zaidun kalamun. Maka bermula yang seperti qoma zaidun itu kalam. Jadi qoma zaidun kalam enggak? Kenapa? Ya nahu lafdun yasihul iktifa'u bi. Karena bahwasanya seperti qoma zaidun itu lafaz yang salah oleh memadai atau mencukupi dengannya lafaz. Orang udah paham nih qoma zaidun, zahaba zaidun. Nah, udah bisa disebut kalam. Qoma zaidun kalam. Kita ingat nih menurut Ibnu Hisham, kalam harus ada lafadznya, itu kuncinya. Lafdun mufid. Ada lafaz, maknanya ada bunyinya, kemudian ada faedahnya. Berarti menurut Ibnu Hisham, tulisan doang kalau nggak dibaca bukan kalam. Kita tulis doang, koma zaidun, nggak kita baca, bukan kalam. Nih. Wa idza katabta zaidun qaimun masalan. Apabila engkau menulis zaidun qaimun sebagai contoh. Bila engkau menulis zaidun qaimun sebagai contoh, tulis doang nggak dibaca. Falaisa bikalamin. Maka tidak ada ia tulisan zaidun qaimun itu kalam, nggak disebut kalam kalau nggak dibaca karena nggak ada lafadznya. Nah, itu. Kenapa nggak disebut kalam? Li'annahu wa in sahal iktifa'u bihi lakinnahu laisa bilafdhi. Nah, karena bahwa sungguhnya zaidun qaim yang kita tulis tadi, karena bahwa sungguhnya lafdun, karena bahwa sungguhnya zaidun qaim wa in sahal iktifa, sekalipun salah oleh memadai dengannya zaidun qaim, lakinnahu tetapinya zaidun qaim itu laisa bilafdhin, bukan lafad ya. Bukan lafad. Karena pada dasarnya kan nggak pakai tulisan, orang dulu berbicara pakai lafad. Yang disebut kalam memang harus ada bunyinya. Kalau tulisan doang, walaupun kita mengerti, tapi bukan kalam. Makanya kitab itu perlu ada yang membacanya, kan gitu, biar disebut kalam. Kalau kitab ditulis disimpan dalam lemari bertahun-tahun ya, nggak disebut kalam kalau nggak ada yang membaca.
Wa kadzalika idza asyarta ila ahadin bil qiyami awil qu'udi falaisa bikalamin. Demikian pula apabila engkau mengisyarahkan kepada seseorang dengan berdiri. Demikian juga apabila engkau mengisyarahkan kepada seseorang untuk berdiri. Kita mengisyarah suruh orang bangun dan dia bangun. Awil qu'udi atau duduk dan dia duduk. Falaisa bikalam, maka tidak ada ianya isyarahmu tadi itu kalam. Li'annahu laisa bilaudin, karena al-madhkur minal isyarah. Nah, itu bukan ya dengan lafaz ya, nggak ada lafaz. Nah, bagaimana? Temannya ringkas di sini. Dalam kitab Qatrun Nada. Nah, sekarang suwaru tilafil kalami. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk tersusunnya kalam. Suwaru tilafil kalam, bentuk-bentuk tersusunnya kalam. Suratani suar, jamaah lima taksir. Jadi ada berapa macam bentuk kalam itu. Kadang isim dengan fi'il dengan isim jadi kalam. Kadang isim dan isim ketemu dua isim jadi kalam. Yang nggak boleh fi'il dan fi'il kah? Karena fi'il mesti ada musnan ilih. Musnan ilih kan selalu isim. Nah, kita lihat di sini beliau menjelaskan. Wa aqallu tilafihi min ismaini. Ringkas banget kan Ibnu Hisham kan? Coba kita baca kawakib. Wa aqallu ma yata'allafu minhu, nah, kan? Wa aqallu ma yata'allafu minhu ismaini fa aksara. Kalau nggak salah ibaratnya begitu ya. Lebih panjang di sini ringkas banget. Wa aqallu tilafihi min ismaini. Bermula sekurang-kurang tersusunnya kalam itu dari dua isim. Minimal untuk membuat satu kalam, dua isim sudah cukup. Ka Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun isim pertama jadi mubtada, qaimun isim kedua jadi khabar. Di dalam qaimun ada fa'il nih. Di dalam qaimun ada fa'il, takdirnya huwa, tapi fa'il isim fa'il nggak dianggap. Misalkan orang bertanya, Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu berdiri ianya si Zaid. Qaimun kan isim fa'il kalau jadi khabar kan dia beramal mutlak. Jadi seolah-olah i'rabnya Zaidun mubtada marfu' bil ibtida tanda rafa' dhammah. Qaimun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Qaimun isim fa'il, dia beramal merafa'kan fa'il, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Walaupun di sini kelihatan tiga kalimat, Zaidun satu, Qaimun satu, fa'il Qaimun satu, tapi fa'il Qaimun nggak dianggap dia, nggak dihitung secara terpisah. Karena isim fa'il bersama fa'ilnya dianggap satu kata. Enggak. Makanya kata beliau, sekurang-kurang tersusun kalam itu dari dua isim. Contohnya Zaidun Qaimun. Ini dua nih. Kedua-duanya isim. Au fi'lin wa ismen. Atau dari satu fi'il dan satu isim. Ka qoma Zaidun. Qoma fi'il madhi. Zaidun fa'ilnya. Udah. Ini kalam. Nah, itu. Syarah. Mungkin di syarah nanti ada. Sudah sejam. Shin. Suaru ta'lifil kalami sittun. Bermula bentuk-bentuk susunan kalam, itu ada 6 macam model kalam. Bermula bentuk-bentuk susunan kalam itu sittun ada 6. Kenapa bisa 6? Bagaimana tafsirnya? Wazalika li'annahu yata'allafu imma min ismaini. Bermula demikian itu li'annahu. Karena bahwasanya kalam itu yata'allafu. Tersusun ianya kalam imma min ismaini. Ada kala dari dua isim. Yang pertama, dua isim bisa. Au min fi'lin wa ismen. Atau dari satu fi'il dan satu isim. Udah dua. Au min jumlataini. Atau dari dua jumlah. Ada juga kalam terdiri dari dua jumlah. Udah tiga. Au min fi'lin wasmaini. Atau dari satu fi'il dan dua isim. Bisa juga. Satu fi'il, dua isim. Nanti contohnya semua kan. Au min fi'lin wa salasati asma'in. Atau dari satu fi'il dan tiga isim. Atau dari satu fi'il dan tiga isim. Berapa? Tadi susunan kalam ada 6 modelnya. Dua-duanya isim. Atau satu fi'il, satu isim, 2. Atau dua jumlah, 3. Atau satu fi'il, dua isim, 4. Atau satu fi'il, 3 isim, 5. Au min fi'lin wa arba'ati asma'in. Atau satu fi'il, 4 isim. Ya kan? 6 model kalam. Kita lihat contoh satu per satu. Pertama, iktilaful kalami min ismaini.
Yang ketiga yaitu tersusunnya kalam dari dua isim. Amma tilafu min ismaini falahu arba'u suwarin. Adapun susunannya kalam, adapun bermula susunannya kalam dari dua isim itu falahu, maka baginya iktilaf, ini hu kembali ke iktilaf. Maka baginya iktilaf, baginya susunan itu arba'u suwarin, ada 4 gambaran. Dua isim sudah bisa jadi satu kalam. Dua isim jadi satu kalam ada 4 modelnya. Model pertama, ihdaha ayyakuna mubtadaan wa khobar. Bermula salah satunya 4 itu bahwa adalah keduanya dua isim itu mubtadaan wa khobar. Satu mubtada, satu khobar. Udah jadi kalam. Mana contohnya? Nahu Zaidun qa'imun nggak? Ini aman lah. Nah, kadang-kadang kalam tersusun dari dua isim. Kalam terdiri dari dua isim ada 4 modelnya. Model pertama, kedua-dua isim tadi, satu mubtada, satu khabar. Zaidun qaimun. Wasaniyatu ayyakuna mubtadaan wa fa'ilan sadda masaddal khabari. Ya, ini keren. Yang kedua, susunan yang kedua, yaitu isim, dua-duanya isim. Cuma posisinya bukan mubtada khabar. Bermula yang kedua itu bahwa adalah keduanya dua isim itu mubtada dan fa'il sadda. Yang berada ianya fa'il masaddal khabar pada tempat khabar. Nah, ada mubtada. Kebetulan yang jadi mubtada isim yang beramal amal fi'il. Ya kan? Misalkan isim fa'il jadi mubtada, nggak perlu kepada khabar. Berikan fa'il saja. Namanya mubtada dan fa'il sadda masadda khabar. Sudah dianggap satu kalam. Contoh, nahu, aqaimun Zaidani. Adakah yang berdiri oleh dua orang si Zaid? Aqaimun Zaidani, adakah yang berdiri oleh dua orang si Zaid? Nah, ini sudah disebut kalam. Terdiri dari dua isim. Ini huruf nggak dianggap nih. Sini. Hamzah istifham. Qaimun mubtada, marfu' bil ibtida tanda rafa' dhammah. Qaimun isim fa'il. Dia beramal kalau i'timad kepada istifham atau nafi nanti. Nah, jadi qaimun mubtada, dia isim fa'il beramal, Zaidani fa'ilnya marfu' tanda rafa' alif, isim tasniyah kan? Nun iwad. Nah, jadi ini kalam terdiri dari dua isim, cuma satu mubtada, satu fa'il. Wa inna ma jaza dzalika li'annahu fi quwwati qaulika ayaqumu Zaidan. Hanya saja bolehlah oleh demikian. Kenapa boleh aqaimun Zaidani? Hanya saja bolehlah oleh demikian li'annahu karena bahwa sungguhnya aqaimun Zaidani itu fi quwwati qaulika pada kekuatan ucapanmu ayaqumu Zaidani sama. Aqaimun Zaidani maknanya ayaqumu Zaidani. Apakah akan berdiri oleh dua orang si Zaid? Jadi isim fa'il beramal, dia kalau berzaman hal atau mustakbal, ya kan? Nah, kemudian i'timad di atas nafi atau istifham kan? Nanti di depan. Jadi boleh jadi mubtada dan fa'il. Nah, jadi aqaimun Zaidani pada makna ayaqumu Zaidani wa dzalika kalamun tamun dan demikian ayaqumu Zaidani. Demikian ayaqumu Zaidani. Maknanya kalau aqaimun Zaidani bermakna ayaqumu Zaidani berarti kalamun tamun itu kalam yang sempurna. La hajata lahu ila syai'in. Yang tidak ada keperluan baginya kalam kepada sesuatu yang lain. Udah sempurna, udah bisa dipahami kan? Fakadzalika hadza, maka demikian juga ini. Ini aqaimun Zaidani sudah bisa dianggap kalam. Terdiri dari dua isim. Isim pertama mubtada, isim kedua fa'il sadda masadda khabar. Ya. Wasalisatu ayakunu ayyakuna mubtada'an wa naiban an fa'ilin sadda masaddal khabari. Bermula yang ketiga. Yang ketiga, kalam terdiri dari dua isim. Itu bahwa ada ianya susunan itu mubtadaan wa naiban, itu mubtada dan naib dari fa'il sadda yang menutup ianya fa'il pada tempat tutup khabar atau apa namanya tadi sadda yang menempati ianya fa'il pada tempat khabar. Yang ketiga bahwa ada ianya susunan kalam. Ini mestinya jangan nih, mestinya yakuna atas niyah seperti di atas ya. Ini khawatir ini ada yang kehilangan. Yakuna mestinya. Karena membahas dua isim tadi kan. Dua isim yang jadi kalam. Pertama, isim itu mubtada, kedua khabar. Yang kedua,
Isim pertama mubtada, isim kedua fa'il, sada, sada khabar. Ini yang ketiga. Wasali satu ayyakuna, tambah alif di sini. Tasniah. Ya sama dengan wasaniyatu. Ihdaha juga ayyakuna kan? Semua ada alif. Harus pakai alif nih kalau kitab yang kurang alif. Kalau ada teman-teman yang punya kitab fisik, nah nanti kita cari linknya di TikTok ya. Biar teman-teman pada beli ya. Ayyakuna bahwa adalah keduanya dua isim tadi mubtadaan wa naiban. Itu mubtada dan naib dari fa'il yang bertempat ya pada tempat khabar. Berarti yang jadi mubtada isim maf'ul di sini. Nahu amadrubun zaidan. Adakah bermula yang dipukul akan dua si Zaid? Nah, ini sudah bisa disebut kalam. Terdiri dari dua isim. Isim pertama mubtada, isim kedua naib fa'il. Boleh. Ya, amadrubun zaidani ya. Ini isim yang beramal dengan amal fi'il. Coba dulu teman-teman. Nah, gimana gimana coba. Santai kita ngaji ya, jangan kencang-kencang. Sambil ngopi. Satu lagi kita baca. Ar-rabi'atu ayyakuna isma fi'lin wa fa'ilahu. Formula yang keempat, susunan kalam dari dua isim itu ayyakuna bahwa adalah kedua isim tadi itu isma fi'lin. Isim fi'il wa fa'ilahu dan fa'ilnya isim fi'il. Isim fi'il kan beramal seperti amal fi'il. Jadi ada isim fi'il nanti ada fa'ilnya udah jadi kalam. Nah, contoh hayhatal aqiqu jauhlah oleh aqiq. Hayhatal aqiqu jauhlah oleh aqiq. Jadi hayhata isim fi'il madhi. Mabni di atas fathah. Al-aqiqu fa'ilnya marfu dan rafa dhamma udah jadi kalam. Bermakna ba'uda, hayhata bermakna ba'uda. Fa hayhata ismu fi'lin. Maka hayhata itu isim fi'il. Wa huwa bermakna ba'uda dan dianya hayhata itu dengan makna ba'uda jauh. Wal aqiqu fa'ilun bih. Ya, kenapa fa'ilun bih? Fa'ilun bukan fa'ilun lah. Bermula aqiq itu fa'ilnya. Hayhatal aqiq. Nah, ya, istiqomah itu mahal. Ustaz pencari ilmu ya. Kadang jam 5.40 udah mulai, kadang jam 6. Ya. Nah itu, itulah nahwu ya. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat ya. Nah itu. Jadi kesimpulannya susunan kalam itu pertama dari dua isim. Kalam yang terdiri dari dua isim ada 4 modelnya. Ini kesimpulan. Pertama, kedua isim tadi, isim pertama mubtada, isim kedua khabar. Bentuk yang kedua, isim pertama mubtada, isim kedua fa'il. Bentuk yang ketiga, isim pertama mubtada, isim kedua naib fa'il. Bentuk yang keempat, pertama isim fi'il, isim kedua fa'ilnya. Nah, itulah 4 model kalam terdiri dari dua isim. Keren nih kan? Lebih mudah kita ingat nih. Masya Allah. Dah. Kemudian baru kita lanjutkan. Yang keempat, mencari ilmu dari mana? Pencari ilmu. Pencari ilmu di pondok ya. Cari ilmu di TikTok. Yang keempat, iktilaful kalami min fi'lin wa ismin. Yang keempat yaitu tersusunnya kalam dari fi'il dan isim. Bogor, Masya Allah. Kalau Bogor main ke rumah, ngaji di rumah. Iktilaful kalam tersusunnya kalam dari fi'il dan isim. Bogornya di mana Ustaz? Saya dekat Bogor nih. Cilengsi, Bekasi, Bantar Gebang. Wa amma tilafu min fi'lin wa ismin falahu suratani. Adapun bermula tersusunnya kalam dari fi'il dan isim, falahu. Maka baginya susunan itu ada dua bentuknya. Ya, fi'il bersama isim ada dua bentuknya kan? Ada kala fi'il bersama fa'il, ada kala fi'il bersama naib fa'il. Kita mudah. Oh, suka makmur. Ya, saya Bantar Gebang. Nah,
Ihdahuma bermula salah satu keduanya dua surah ayakunal ismu fa'ilan bahwa adalah isim itu jadi fa'il. Nahu koma zaidun fi'il dan isim satu fi'il satu fa'ilnya kan udah jadi kalam. Ini gampang. Wasaniyatu ayakunal ismu naiban anil fa'ili dan bermula yang kedua. Bentuk yang kedua itu bahwa adalah isim itu naib dari fa'il, ganti fa'il. Jadi fi'il majhul bersama naib fa'il. Nahu duriba itu atau yudrabu zaidun kah? Baik fi'il madhi fi'il mudhari. Hmm. Tapi beliau nggak kasih contoh fi'il amar kan sama aja kan idrib. Nah itu idrib kan fi'il bersama fa'il. Intinya umum, mudah kita pahami ya. Kalam yang terdiri dari fi'il dan isim itu ada kala fi'il bersama fa'il, fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi bersama fa'ilnya, fi'il mudhari bersama fa'ilnya, fi'il amar bersama fa'ilnya kita tambahkan atau fi'il bersama naib fa'il. Kalau fi'il bersama naib fa'il, fi'il madhi bersama naib fa'il atau fi'il mudhari bersama naib fa'il. Kalau fi'il amar kan nggak pernah dia merafa'kan naib fa'il. Nah, bisa kita masukkan sendiri. Nggak akan menyalahi. Ya. PDF nggak bisa dikirim di TikTok. Yang kelima, iktilaful kalami min jumlataini. Yang kelima yaitu tersusunnya kalam dari dua jumlah. Tersusunnya kalam dari dua jumlah. Wa amma iktilafu minal jumlataini falahu suratani aidan. Adapun bermula susunannya kalam dari dua jumlah, maka baginya susunan itu ada dua bentuk juga. Ada dua bentuk juga. Kalam terdiri dari dua jumlah, ada dua modelnya. Ihdahuma jumlatu syarti wal jazai. Salah satu keduanya yaitu jumlah syarat dan jazanya. Ada jumlah syarat, ada jumlah jaza kan? Nahu in qoma zaidun kumtu. Jika berdirilah oleh si Zaid, aku pun berdiri. Ini namanya kalam yang terdiri dari jumlah syarat. Kalam yang terdiri dari dua jumlah syarat dan jazanya. In huruf jazam. In huruf syarat. Sekaligus menjazamkan dua fi'il kan? Mabni ala sukun. Koma fi'il madhi mabni ala fathah. Zaidun fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah. Jumlah fi'il fa'il pada mahal jaza majzum dengan in. Jadi fi'il syarat. Kumtu fi'il madhi kan? Bersama fa'ilnya pada mahal jazam jawab syarat. Nah itu. Wasaniyatu jumlatal qasami wa jawabi. Bermula yang kedua, model yang kedua itu dua jumlah. Dua jumlah sumpah dan jawabnya sumpah. Jumlah sumpah dan jawabnya sudah bisa dianggap kalam yang terdiri dari dua jumlah. Contoh, ahlifu billahi la zaidun qa'imun. Aku bersumpah demi Allah. Aku bersumpah demi Allah la zaidun qa'imun. Sungguh bermula si Zaid itu yang berdiri. Nah itu ahlifu kan, fi'il dan fa'il kan. Fa'ilnya ana, billahi, kasam, huruf kasam dan muksambi. La jawab kasam, zaidun mubtada, qaimun khabar. Ini dua jumlah ini. Ahlifu billah satu jumlah, la zaidun qaimun satu jumlah. Kitab Syarah Qatrun Nada li Ibni Hisham. Nah itu. Masya Allah. Yang keenam, iktilaful kalami min fi'lin wa ismaini. Tersusunnya kalam dari satu fi'il dan dua isim. Apa contoh kalam yang terdiri dari satu fi'il dan dua isim? Wa amma iktilafu min fi'lin wa ismaini fanahu. Adapun bermula tersusunnya kalam dari satu fi'il dan dua isim itu seperti fanahu, itu seperti fanahu dia khobar dia. Fadzalika nahu, demikian itu seperti kana zaidun qaiman. Ini umum lah ya. Karena fi'il kan. Zaidun isimnya, qaiman khabarnya. Fi'il satu, isim dua. Nah itu. Kalam yang terdiri dari satu fi'il dan dua isim. Yang ketujuh, iktilaful kalami min fi'lin wa salasati asma'in. Tersusunnya kalam dari satu fi'il dan tiga isim. Mana bentuk gambaran kalam terdiri dari satu fi'il dan tiga isim. Wa amma iktilafu adapun tersusunnya kalam min fi'lin dari satu fi'il wa salasati asma'in dan tiga isim, fanahu maka seperti alim tu zaidan fadilan. Aku tahu akan si Zaid itu orang yang lebih.
Ini bab alima, dhanna dan teman-temannya semuanya dia kan. Fi'il 1, isimnya 3. Isim pertama fa'il, 2 isim sesudahnya jadi 2 maf'ul bih kan. Karena alima kan merafakkan fa'il. Fa'il isim menasabkan 2 maf'ul. 2 maf'ul itu asalnya mubtada khobar. Nah, alim tu Zaidan fadilan. Aku yakin akan si Zaid itu orang yang lebih. Alim tu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ul pertama, fadilan maf'ul kedua. Nah ini. 8. Iktilaful kalami min fi'lin wa arba'ati asma'id. Tersusunnya kalam dari fi'il dan 4 isim. Mana contoh kalam yang tersusun dari 1 fi'il dan 4 isim? Wa amma iktilafu min fi'lin wa arba'ati asma'in. Adapun tersusunnya kalam dari 1 fi'il dan 4 isim, fanahu. Maka contohnya a'lam tu Zaidan amran fadilan. Jadi alima asalnya menasabkan 2 maf'ul. Kalau ditambah ba wadan af'ala, jadi menasabkan 3 maf'ul. Maf'ul kan selalu isim kan? A'lam tu aku memberitahukan kepada si Zaid, si Umar itu orang yang memiliki kelebihan. Nah, itu. Jadi a'lama fi'il, tu fa'ilnya isim pertama, Zaidan maf'ul pertama isim, amran maf'ul kedua, fadilan maf'ul ketiga. Kan? 1 fi'il, 4 isim. Nah, itu. Ya, setiap subuh jam setengah 6 lah ya. Kecuali hari-hari tertentu, hari Jumat enggak. Hari lain insya Allah. Kalau nggak ada halangan. Illa bi'udrin ya. Ustadz Beni Munandar. Fahadhihi suwarut ta'lif. Maka ini adalah bentuk-bentuk susunan kalam tadi di atas. Bentuk-bentuk susunan kalam. Kesimpulannya apa? Ini semacam kesimpulan nih. Sekurang-kurang untuk membuat kalam ya, 2 isim atau fi'il dan isim kan. Kalau lebih mah ya terserah tadi 1 fi'il 4 isim juga ada. Wa akallu tilafi min ismaini dan bermula sekurang-kurang tersusunnya kalam itu dari 2 isim. Au fi'lin wa ismin atau 1 fi'il dan 1 isim kama zakartu sebagaimana yang telah saya sebutkan. Wa ma sarrahtu bihi. Nah, fahadhihi maka ini adalah suwaru ta'lif bentuk-bentuk susunan kalam. Wa akallu tilafi dan bermula sekurang-kurang tersusunnya kalam itu min ismaini. Au fi'lin wa ismin atau 1 fi'il 1 isim kama zakartu sebagaimana telah saya sebutkan. Wa ma sarrahtu bihi dan bermulama yang telah saya terangkan dengannya ma. Wa ma sarrahtu bihi dan bermulama yang sudah saya terangkan dengannya ma. Apa ma itu? Min anna dzalika huwa aqallu ma yata'allafu minhul kalam. Dari bahwa sungguh demikian, dianya demikian itu sekurang-kurang ma yang tersusun darinya ma oleh kalam itu huwa. Nah, jadi huwa di sini khabar ma. Wa ma sarrahtu bihi. Jadi khabarnya huwa. Adapun min andalika itu mu'tarodah kan, makanya dikasih strip. Jadi kalau kita ulang, dan berulama yang aku terangkan dengan nyama itu huwa, dia nyama itu muradun nahwi, itulah maksud ulama nahu. Jadi ketika ulama nahu bilang sekurang-kurang tersusun kalam 2 isim, nah itulah. Jadi maksud ilmu nahu itu kalam dalam ilmu nahu minimal harus 2 isim atau 1 fi'il 1 isim. Wa ibaratu ba'dihim tuhimu dan bermula ibarat sebahagian mereka ulama nahu. Bermula ibarat sebahagian mereka ulama nahu itu tuhimu memberi waham ianya ibarat bahwa sungguhnya kalam itu layakunu tidak ada ianya kalam kecuali dari 2 isim atau dari 1 fi'il dan 1 isim kan. Ada juga ibarat sebahagian kitab seolah-olah kalam itu mesti dari 2 isim atau fi'il dan isim, bukan minimal. Padahal yang benar minimal untuk membuat kalam 2 isim atau 1 isim 1 fi'il. Bukan harus melulu 2 isim. Tapi minimal, ini kata beliau. Tapi beliau nggak membawa ibarat kitab mana. Ibarat kitab mana yang memberi waham seolah-olah kalam itu mesti dari 2 isim. Wa ibaratu ba'dhim bermula ibarat sebahagian mereka ulama itu memberi waham ianya ibarat bahwa sungguhnya kalam itu tidak ada ya kecuali dari 2 isim seolah-olah kan. Misalkan ada ibarat wa yata'allaful kalamu min ismaini. Tersusunlah kalam dari 2 isim. Kalau ibaratnya seperti itu seolah-olah kalam memang harus dari 2 isim, padahal enggak.
Bermula ibarat ba'dhum itu memberi wahamiyah bahwa sungguhnya kalam itu tidak ada ya kecuali dari dua isim atau satu fi'il dan satu isim. Mama Romi, Sumenep, Madura hadir. Ya, tafadhali, tafadhali. Ya, Ustazah. Nah, itu. Bagaimana teman-teman? Ini udah selesai beberapa bab ya. Lumayan panjang. Dari tadi jam 5.30. Satu, dua, tiga, empat, lima. 5 halaman. Ya, ini kita cukupkan di sini kayaknya ya. Jangan panjang-panjang. Ini siaran ulang saya upload di YouTube insya Allah. Yang nggak hadir di TikTok bisa nyimak di YouTube. Kalau panjang-panjang nggak ada yang nonton. Membosankan. Ya, 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 ya. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Nah, itu teman-teman kalau ada yang pengen membahas apa gitu kan, silakan ya. Pengajian kita titik dulu. Tinggal cara ngomong-ngomong. Lol. Tengku pencari ilmu. Nah, Insya Allah. Ya. PDF ketik aja di Google. Syarah Ibnu Hisham banyak banget. Nah, gimana cara ngirim PDF di sini kan? Di TikTok kan nggak bisa ngirim. Nggak paham saya cara ngirimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Masya Allah, Tengku Rumeh. Gimana Tengku Rumeh kakangan tuh kampungnya? Patah rodai tangan. Nak patah pula kangen dah Belangawi. Masya Allah. Hal tahunan yang sudah itu Tengku Rumeh itu benar. Ini pegahanan asli. Ya, kata bayang tuh. Ya, salim mandung ke syara lentuan yang di kampung Belangawi. Ya. Pak tinggal ini Tengku Rumeh. Badayah kan? Badayah Abi. Ya. Dayah punan Sirul Mubtadiin pernah? Sirul Mutakin kedua loh. Dayah Habib Bukhari. Ya, oh man, yang salim ke paman long, ini na paman long tuan. Kangen long ke paman. Pak, nah apa dun? Nih ada Babul Mutakin, masya Allah. Salim ke paman, ke bibi Ilon kah? Kemudian ke sana ke? Tengku Mi yang Tengku sana ke? Yang Mekat ini nah, ni ke dayah ke Sunjid. Ya, nak kirim salim bantu bicara. Masya Allah, syarah katanya. Jeruk kan kayak nak kirim salim ke Nek Dun, paman. Ini payah long wo kampung tiga katrik tanah long wo. Kalau nanya. Oh, tunggu nih. Masya Allah. Yang lagi yang pegang nah, kalau turi kan. Masya Allah. Pamit ya. Salim ke Tengku Haji di sombong tak lah. Yang mana WA sagai. Yang kayaknya tengkur nih. Coba dah dapat ada kita. Yang ceritanya ya. Yang kayaknya tengku
Babul Muttaqin, Masya Allah. Ya, Mbak. Kahan ada beli nya tapi yuk ya. Sehingga ada beli insya Allah. Yang ada beli hai ada fai. Perlen doa fai. Karena nunggu kami. Baiklah teman sahabat semuanya, sampai di sini pengajian kita pada hari yang berbahagia ini. Kemudian, insya Allah di waktu yang berbeda besok pagi kita sambung kembali. Semoga doa untuk dan mendung. Tapi dalam kasih sayang Allah, dalam rahmat Allah, dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit Allah sembuhkan, yang galau Allah hilangkan kegalauannya ya. Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh, nggak bisa dimatiin. Ini selalu gagal mematiin apa namanya